Namaku Maya. Saat menikah dengan Rojak, aku percaya cinta bisa mengalahkan segalanya. Kami tinggal di rumah kecil dari kayu, di pinggir sawah, warisan orang tuanya. Aku rela hidup sederhana. Tapi waktu terus berjalan, dan perut kami terus lapar. Rojak pekerja serabutan, kadang narik becak, kadang bantu-bantu di pasar. Tapi penghasilannya tak pernah cukup untuk beli beras seminggu penuh. Sementara aku harus menahan malu ketika ibu-ibu tetangga menatap hina saat aku menjemur baju robek-robek. Pernah suatu malam, aku pulang dari mencuci pakaian di sungai. Rojak sedang duduk memeluk lutut di teras. Hujan turun rintik-rintik. Dia bilang, "Maaf, hari ini aku nggak bawa uang. Tadi sainganku banyak." Aku hanya diam. Bibirku gemetar, tapi bukan karena dingin, melainkan marah. Aku sudah lelah hidup begini. Beberapa hari kemudian, datanglah Buminah, tetangga kami yang tajir melintir. Ia naik motor metik baru, dengan kalung emas menggantung di lehernya. "Maya, kamu cantik. Sayang kalau hidupmu kayak gini terus. Banyak loh laki-laki mapan yang nyari istri kalem kayak kamu," ucapnya setengah menyindir. Dan aku mulai goyah. Malam itu aku dan Rojak bertengkar hebat. "Aku pengin hidup enak, Jak," teriakku. "Aku juga pengin, Maya. Tapi aku belum mampu," jawabnya pelan. "Selamanya kamu gak akan mampu. Aku nyesel nikah sama kamu." Mata Rojak basah, tapi dia diam. Tak menjawab, tak memukul, tak membalas. Hanya menunduk. Itu lebih menyakitkan dari bentakan. Esoknya, aku pergi, membawa 2 tas kecil dan sisa harga gelang kawin yang kujual diam-diam. Aku memilih meninggalkannya. Aku pikir, hidup bersamanya hanya akan menyeretku ke jurang kemiskinan. Yang ku tahu, aku pantas dapat yang lebih dari sekadar lelaki miskin seperti Rojak. Yang tidak ku ketahui, hari aku pergi adalah awal dari sesuatu yang kelak membuatku menyesal seumur hidup. Setelah meninggalkan Rojak, hidupku berubah drastis. Lewat bantuan Buminah yang punya koneksi di mana-mana, aku dikenalkan dengan seorang pria kaya bernama Arman. Ia pemilik toko elektronik dan tambak udang di kota. Arman adalah tipe lelaki yang tak banyak bicara, tapi dompetnya selalu terbuka. Hanya dalam waktu 2 bulan, aku resmi jadi istrinya. Resepsi kami meriah, dengan panggung dangdut dan deretan tenda mewah. Para tetangga yang dulu memandangku sebelah mata kini menatap dengan iri. Tapi kebahagiaan itu semu. Sudah seminggu menikah, aku selalu terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku kembali ke rumah tua Rojak. Rumahnya hancur, gelap, dan dari dalamnya terdengar suara rintihan. "Kenapa kamu tinggalkan aku, Maya?" Wajah Rojak muncul, tapi matanya hitam legam, dan dari balik bahunya muncul sesosok besar berwarna hijau dengan taring dan lidah menjulur panjang. Aku menjerit setiap kali bangun. Suatu malam Jumat Kliwon, Arman pulang larut malam. Wajahnya pucat. Ia berkata, "Aneh, tadi aku lewat jalan dekat desa kamu dulu. Ada yang lari di sawah, tapi badannya hijau, dan jalannya loncat-loncat." Aku membeku, tak berani bertanya. Tapi malam itu, angin di halaman rumah menderu lebih kencang dari biasanya. Lampu halaman mati, dan aku kembali bermimpi. Rojak berdiri di bawah pohon, menatapku. Di sampingnya berdiri makhluk hijau dengan mata menyala. 2 minggu setelah itu, Buminah datang ke rumahku membawa kabar yang membuat tubuhku lemas. "Maya, kamu masih ingat Rojak? Sekarang dia kaya raya. Buka toko emas, punya showroom motor, rumahnya kayak istana. Tapi aneh ya, setiap Jumat Kliwon, rumahnya selalu ditutup. Dan ada suara perempuan menjerit dari dalam. Katanya dengan ekspresi penuh kecurigaan." Aku tak percaya. Rojak yang dulu hanya tukang beca, kaya raya, tapi hatiku gemetar. Bukan karena iri, tapi karena entah kenapa aku merasa semua itu tidak wajar. Sejak saat itu, gangguan mulai muncul. Tiap malam, suara kuku mencakar dinding kamar. Arman mulai sering sakit. Matanya sayu, tubuhnya dingin.
Ia mulai berkata aneh-aneh dalam tidur. Jangan bawa dia ke sini. Dia mau tumbal. Hijau, hijau. Aku mulai menyadari. Ini bukan mimpi. Ini peringatan. Tapi belum ku tahu. Dari siapa? Pagi itu, aku sedang duduk di teras bersama Buminah. Ia membawa kabar yang membuat jantungku nyaris berhenti berdetak. Maya, kamu pasti kaget. Rojak mantan suamimu itu sekarang jadi juragan emas. Punya toko di 3 kota. Mobilnya Alphard. Rumahnya 3 lantai. Kamu harus lihat sendiri. Kayak istana. Aku tercekat. Kukira Buminah hanya bergosip. Tapi semua itu terbukti saat aku membuka media sosial. Ada video pendek tentang pembukaan toko emas milik Rojak Group di kota tetangga. Di video itu, terlihat jelas Rojak mengenakan batik mahal, tersenyum lebar, berdiri di samping 2 wanita cantik berpakaian glamor. Pertemuan tak terduga. Seminggu kemudian, aku dan Arman tak sengaja berpapasan dengan Rojak di sebuah restoran. Ia duduk sendiri di pojok ruangan, minum kopi. Penampilannya begitu kontras dengan sosok yang dulu ku kenal. Rapi, elegan, dan penuh wibawa. Rojak? Sapaku gugup. Ia menoleh, tersenyum singkat. Oh, Maya. Sudahlah Maya. Aku menatap matanya. Ada sesuatu yang berbeda. Dingin, kosong. Seperti bukan lagi Rojak yang dulu memelukku saat hujan turun. Aku dengar kamu sekarang. Luar biasa sukses, kataku basa-basi. Rojak menoleh sebentar ke Arman, lalu berkata lirih. Semua orang bisa berubah, termasuk nasib. Sebelum pergi, ia sempat berbisik di telingaku. Tapi perubahan besar selalu menuntut harga. Dan kadang, harganya adalah orang yang paling kita kenal. Aku merinding. Desas-desus dan kesaksian warga. Beberapa hari kemudian, aku diam-diam pergi ke desa tempat Rojak tinggal sekarang. Rumahnya megah, berdiri mencolok di tengah area sunyi yang dulu dipenuhi kebun pisang. Warga sekitar mengatakan rumah itu hanya terang saat siang. Tapi saat malam, tak seorang pun berani mendekat. Ada suara perempuan menangis tiap malam Jumat Kliwon, ujar seorang kakek penjual sate. Katanya, istri-istri Rojak nggak pernah kelihatan lebih dari 2 bulan. Ada yang bilang, mereka dijadikan tumbal, tambahnya pelan. Malam itu, aku kembali bermimpi. Kali ini lebih nyata dari biasanya. Aku melihat tubuh perempuan muda tergeletak di bawah lantai rumah Rojak. Darah mengalir dari matanya. Di samping tubuh itu, sosok besar berwarna hijau berdiri menatapku. Lidahnya panjang menjulur ke leher perempuan itu. Suaranya berat dan kasar. Kau tinggalkan dia, maka kaulah yang berikutnya. Aku terbangun dengan napas tersengal. Arman juga berkeringat dingin. Ia berkata sambil menggigil. Maya, jangan pernah cari tahu lebih dalam soal Rojak. Aku mimpi dia datang tadi malam. Dan dia bawa tali panjang. Yang kau tinggalkan karena miskin, kini berdiri di atas tumpukan emas. Tapi juga di atas jerit kesakitan jiwa-jiwa yang ditumbalkan. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketakutan. Arman semakin sering sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan ia mulai bicara sendiri. Malam Jumat Kliwon, ia menggigil dan berkata, Dia datang. Dia mau kamu. Maya, dia mau kamu. Aku menangis. Aku mulai percaya. Ini semua ada kaitannya dengan Rojak, Pak Karno dan rahasia kelam. Desakan rasa takut membawaku pada Pak Karno, mantan dukun yang kini tobat dan rajin ngaji. Aku mendatanginya diam-diam. Pak Karno mendengus pelan saat mendengar nama Rojak. Dia datang padaku dulu. Maya, minta pesugihan. Tapi aku tolak. Dia akhirnya pergi ke alas wingit, ke jalur kolor ijo. Aku tercekat. Apa itu? Kolor ijo. Makhluk penjaga harta haram. Dia beri kekayaan secepat kilat. Tapi syaratnya satu. Setiap tahun, harus ada tumbal perempuan. Biasanya, istri sendiri. Penuh tekad dan ketakutan, aku nekat datang ke rumah Rojak. Sendirian. Dengan dalih nostalgia dan pura-pura ingin silaturahmi.
Rojak menerimaku di ruang tamu. Rumah itu sunyi, megah, tapi dingin. Tak ada pelayan, tak ada istri. Semua sudah pergi. Katanya datar. Mereka pergi atau kau korbankan. Bisikku pelan. Rojak menatapku tajam. Senyumannya berubah mengerikan. Jangan tanya sesuatu yang kau tak siap dengar jawabannya. Tapi malam itu, aku sembunyi di dalam rumah. Dan saat jam menunjukkan tengah malam, aku mendengar suara seretan rantai. Jeritan perempuan. Lalu langkah berat. Dan suara cekikikan rendah dari makhluk yang tak terlihat dari balik pintu. Aku intip dari sela pintu. Ada kolor ijo, makhluk tinggi besar, kulit hijau berlendir, taring besar, dan mata merah menyala. Ia mencium tubuh perempuan yang terikat di lantai. Di dekatnya, Rojak berdiri tanpa ekspresi, memegang kendi darah. Aku lari dari rumah itu, tapi sudah terlambat. Arman, suamiku, meninggal seminggu kemudian. Tubuhnya membusuk tanpa sebab. Dokter pun tak bisa menjelaskan. Di surat wasiatnya, ia menulis, "Aku melihat makhluk hijau itu setiap malam." Dia bilang, "Ini bukan urusanku. Tapi karena aku menikahi kamu, maka aku pun ikut dalam perjanjian itu." Aku histeris. Tak bisa bicara. Semua orang menganggapku gila. Aku kembali ke rumah Rojak untuk terakhir kali. Tapi kali ini bukan untuk bersembunyi. Aku ingin menuntut jawabannya. Namun saat tiba di sana, rumah itu terbakar hebat. Tak ada yang bisa diselamatkan. Warga bilang, saat api mulai melahap rumah, terdengar suara tertawa kolor ijo dan jeritan Rojak yang diseret ke dalam kobaran api. Tubuh Rojak tak ditemukan. Tapi dari puing rumah itu, ditemukan belasan kalung, cincin, dan gelang wanita, beserta tulang-tulang hangus. Aku meninggalkan suamiku karena kemiskinan, tapi ia menempuh jalan haram demi balas dendam dan kekayaan. Kini, ia dibakar oleh perjanjian yang ia buat sendiri. Kini aku hidup sendiri, tanpa suami, tanpa harta, tanpa harga diri. Yang kupunya hanyalah penyesalan dan doa. Aku hanya berharap Allah masih mau membuka pintu taubat untukku.